أحكي ولا أبكي من فرحتي من شوقي ليك يا حبيبي بدعي تكون في يوم من اسمتي احترت أشكي ولا أحكي ولا أبكي من فرحتي من شوقي ليك يا حبيبي بدعي تكون في يوم من اسمتي يا أحلى دنيا عشتها في الكون بحالي. Hakikat manusia adalah punya 3 dimensi, yakni jasmani, nafsani, dan ruhani. Jasad itu makanannya adalah, kalau orang umum itu 3 kali sehari, makan nasi, makan roti, dan yang lain. Makanan jiwa adalah hayal dan pikir. Jiwa ini menurut medis ada 3 lubang yang disebut 3 lubang jantung. Yang pertama adalah namanya kolbun. Kolbun ini lubang jantung yang pertama yang menjadi tempat huruf dan asal keluar suara, baik suara huluk yang diperagakan melalui isyarat-isyarat maupun suara mulut yang jelas atau tidak jelas, namanya syahofun. Ini lubang jantung kedua, yakni keluar masuk pernapasan. Makanya kalau orang yang masih bernapas itu pasti punya keinginan-keinginan, dan di sini tuh mengandung syahofun itu 7 nafsu. 7 nafsu ini yang disebut amaroh, lawamah, mulhimah, mutmainah, mardiyah, rodiyah, dan kamilah. Nafsu yang disebut amarah ini kalau di dalam Al-Quran, inna nafsal amarotum bisu, sesungguhnya nafsu ini menyuruh kepada kejahatan, yakni nafsu amarah. Nafsu amarah ini isinya adalah iri, senang mengunjingkan orang lain dianggap jelek sementara diri sendiri dianggap baik, senang menghasut, senang bermusuhan dengan tetangga atau kawan, senang menjatuhkan orang. Itulah, dan ini sebetulnya bukan sifat orang muslim ya, tapi sifat orang musyrikin. Ini nafsu yang disebut amarah. Makanya kalau orang yang suka marah ini pasti hidupnya resah. Karena apa? Marah itu sendiri menurut medis ataupun menurut ketabiban itu juga yang dominan menghasilkan penyakit. Artinya penyakit atau 80 afat, penyakit-penyakit yang berat. Makanya mudah-mudahan kita bisa memanage nafsu ini. Nafsu amaro ini kita jadikan busi untuk memacu kita lebih maju di bidang kepositifan. Karena kalau tidak ada negatif, yang jelas tidak ada kehidupan. Contoh, kalau kita lihat sinetron, kalau perannya hanya antagonis saja, peran yang jelek, ya nggak nikmat ditonton. Kalau sinetron itu hanya protagonis aja, jadi orang-orang yang baik aja, ya nggak enak ditonton. Makanya kalau sinetron pasti ada antagonis dan ada protagonis, itu baru ada kehidupan.
kita nontonnya juga enak, begitu. Tapi kita belajar, mudah-mudahan kita jangan ke yang negatif, tapi negatif itu kita jadikan busi atau kita jadikan pemacu untuk lebih maju di dalam kepositifan. Cara belajarnya ya kita senantiasa menghindari dari mengguncingkan orang, dari bermusuhan orang. Kalau kita marah kita tahan gitu. Semampu kita manage nafsu itu. Mudah-mudahan Anda bisa melakukan manajemen amarah sehingga Anda tidak terombang-ambing atau tidak diperbudak oleh yang disebut amarah itu. Kalau Anda sudah bisa memanage atau sudah bisa mengendalikan hawa nafsu itu yang disebut amarah, akan meningkat kepada nafsu lawamah. Nafsu lawamah ini di dalam Al-Quran, wala uksimu bin nafsi lawamah, dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali. Nah, di situ itu orang lain dianggap baik sementara diri sendiri dianggap jelek. Di situ itu walaupun dia itu ahli taat kepada Allah, senantiasa Anda pasor itu. Setelah bisa memanage nafsu mulhimah, nafsu lawamah, nanti akan meningkat kepada nafsu mulhimah. Dan nafsu mulhimah ini masih jatuh bangun. Mungkin kadang Anda ada bisikan yang baik dan ada bisikan yang jelek. Jadi nafsu mulhimah namanya, falhamaha fujuruha wa taqwaha di dalam Al-Quran. Di situ diilhamkan kepadanya mana yang buruk dan mana yang baik. Nah, kalau Anda mengikuti bisikan yang jelek, nanti akan kembali kepada nafsu amarah. Kalau Anda mengikuti bisikan yang baik, nanti akan meningkat kepada nafsu mutmainah. Dan nafsu mutmainah ini nafsu yang mampu menetralisir segala persoalan yang ada dalam hidupnya. Itu. Jadi nafsu mutmainah ini, ya ayat Tuhan nafsul mutmainah di dalam Al-Quran, hai jiwa yang tenang. Di sini tuh segala problema ini dipasrahkan hanya kepada Allah. Itu nafsu mutmainah. Dan nafsu mutmainah ini akan meningkat kepada nafsu rodiyah, mardiyah, dan kamilah. Makanya yang perlu kita manage adalah nafsu amarah itu. Kalau nafsu amarah kita senantiasa kita manage, kita jangan diperbudak oleh hawa nafsu yang disebut amarah itu, insya Allah akan meningkat dan meningkat dan meningkat. Itu. Dan lubang jantung yang nomor 3 namanya fuadun. Ini kalau orang medis harus pakai mikroskop di dalam melihat lubang jantung ini. Ini tempatnya keyakinan. Maka dabal fuadu maro'a, hati ini tidak akan bohong apa yang dilihatnya. Di sini tempatnya panca indera ke-6. Dan di sini tempatnya ilmu keyakinan, baik ilmu yakin, ainul yakin, sampai pada tahapan hakul yakin. Begitu. Mudah-mudahan Anda bisa memahami dan bisa bermanfaat kajian ini. Ini sekedar wacana dari saya. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika batin terguncang, didera berbagai masalah, tanpa sadar segala penyakit mudah datang. Dengan seizin Allah, inilah solusi bagi Anda.
Terapi Batiniah, Ustadz Harjoko Ahmad memberikan solusi untuk Anda. Pengobatan dengan cara memindahkan penyakit melalui media hewan kelinci dibantu dengan kekuatan energi Ismun A'zam yang adalah kunci doa mustajab. Saya Nunung dari Talun. Saya diponis kanker payudara oleh dokter dan saya sudah berobat berulang kali tapi hasilnya tetap tidak ada perubahan. Kemudian saya beralih ke pengobatan batiniah yaitu ke Ustadz Harjoko. Alhamdulillah setelah saya berobat ada perubahan yang cukup memuaskan buat saya. Aku yakin, aku ikhlas, aku sembuh bersama Ustadz Harjoko Ahmad di Perumnas Bumi Arumsari, Jalan Meranti Raya nomor 135 Jembatan Merah Cirebon. Praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam.